Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bapak Rijal yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Sosial. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutia Firdaus dengan NIM 22307111020 dari program studi Ilmu Administrasi Publik semester 2 kelas A Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Sukabumi akan menjelaskan pengertian statistika sosial. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus tahu dulu apa itu statistik. Istilah statistik berasal dari bahasa Latin, yaitu status, yang artinya suatu negara. Suatu kegiatan pengumpulan data yang ada hubungannya dengan kenegaraan. Misalnya, data mengenai penduduk, data mengenai penghasilan dan sebagainya yang lebih berfungsi untuk melayani keperluan administrasi. Dalam arti sempit, statistik dapat diartikan sebagai data. Tetapi, dalam arti luas, statistik dapat diartikan sebagai alat, itu menurut Sugiono. Secara kebahasaan, statistik berarti catatan angka-angka atau bilangan, perangkaan atau data yang berupa angka-angka yang dikumpulkan, ditabulasi, dikelompokkan, sehingga dapat memberikan informasi yang berarti mengenai suatu masalah, gejala, atau peristiwa. Sekarang masuk ke pengertian statistika. Statistika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara mengumpulkan, menabulasi, menggolong-golongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berarti dari data yang berupa bilangan-bilangan atau angka, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan atau keputusan tertentu. Sedangkan dalam dunia pendidikan, statistika membahas tentang prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang digunakan sebagai cara pengumpulan, menganalisa, serta menginterpretasikan sekumpulan data yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Materi selanjutnya tentang metode statistika. Berdasarkan pengertian statistika secara garis besar, metode statistik digolongkan menjadi dua bagian menurut Subana tahun 2005, yaitu yang pertama ada statistika deskriptif atau deduktif. Statistika deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data, sampel, atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam statistika deskriptif akan dikemukakan cara-cara penyajian dengan tabel yang biasa maupun distribusi frekuensi, grafik, garis maupun batang, diagram lingkaran, piktogram, penjelasan kelompok melalui modus, median, min, dan variasi kelompok melalui rentang dan simpangan baku, menurut Sugiono tahun 2003. Sekian materi yang saya dapat jelaskan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Adalah statistika yang menyediakan aturan atau cara yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kesimpulan data yang telah disusun dan diolah. Kecuali itu, statistika inferensial juga menyediakan aturan tertentu dalam rangka penarikan kesimpulan konklusion, penyusunan, atau pembuatan ramalan prediktion, penaksiran estimation, dan sebagainya. Berdasarkan ruang lingkup bahasanya, maka statistik inferensial mencakup probabilitas atau teori kemungkinan distribusi teoritis sampling dan sampling distribusi pendugaan populasi atau teori populasi uji hipotesis analisis korelasi dan uji signifikansi analisis regresi untuk peramalan, analisis varian, analisis konvarians. Selanjutnya, apa itu statistika sosial secara umum bisa disimpulkan merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari mengenai metode dan prosedur pengumpulan, penyajian, analisis data. Statistika sosial adalah suatu proses kegiatan penyajian pengolah penyimpulan data-data yang berkaitan dengan bidang sosial, contohnya pengolahan data yang berkaitan dengan kependudukan, ekonomi, masyarakat. Halo, perkenalkan nama saya Nazira Salvani Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya.
Saya akan menjelaskan tentang pengertian menurut para ahli. Jadi, menurut beberapa ahli mendefinisikan statistika sosial sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu menurut Anderson and Bancroft, mengatakan bahwa statistika sosial adalah ilmu dan seni pengembangan dan penerapan metode yang paling efektif untuk kemungkinan salah dalam kesimpulan dan estimasi. Dapat diperkirakan dengan menggunakan penilaian induktif berdasarkan matematika probabilitas. Lalu, menurut Margaret F. Hall, menyebutkan statistika sosial sebagai suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan menyimpulkan atau mengadakan penafsiran data yang berbentuk angka. Lalu menurut Sujana menyebutkan statistika sosial sebagai sebuah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan serta penganalisaannya, penarikan kesimpulan serta pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta dan penganalisaan yang dilakukan. Lalu menurut Syamsuddin, statistika sosial adalah himpunan data yang berbentuk angka, baik yang belum disusun maupun yang sudah tersusun dalam daftar dan disajikan ke dalam bentuk grafik. Dan menurut Craxton dan Cowden, statistik merupakan suatu sistem yang mengumpulkan, memproses dan menyediakan dan menginterpretasikan data yang berbentuk angka. Lalu menurut Sutrisno Hadi, statistik adalah aktivitas ilmiah untuk mengumpulkan, membuat, merangkum, dan menyediakan data penyidikan. Seterusnya data diproses dan ditarik kesimpulan secara cermat dan membuat keputusan yang logis. Hasil dari pemrosesan data, batas umum statistik digunakan untuk menunjukkan beberapa angka pendataan dari satu peristiwa atau masalah spesifik. Lalu yang terakhir itu menurut J. Supranto, ada dua pengertian statistik. Menurutnya yang pertama, dalam arti sempit, statistik adalah data ringkasan yang berbentuk angka kuantitatif. Lalu yang kedua, dalam arti luas, statistik adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, penyajian data, analisis data, serta cara penarikan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang menyeluruh. Baik, di sini ada peran statistika sosial. Peranan statistika sosial merupakan menyediakan prosedur praktis dalam melakukan survei pengumpulan data melalui metode pengumpulan data atau teknik sampling. Pengetahuan ini berguna untuk mendapatkan hasil pengumpulan yang terpercaya, memberikan informasi tentang karakteristik distribusi suatu populasi tertentu, baik diskrit maupun kontinu. Pengetahuan ini berguna dalam menghayati perilaku populasi yang sedang diamati, menyediakan prosedur praktis untuk menduga karakteristik suatu populasi melalui pendekatan karakteristik sampel, baik melalui metode penaksiran, metode pengujian hipotesis, dan metode analisis varian. Di sini juga ada beberapa manfaat dari statistika sosial. Manfaat yang pertama yaitu berfungsi menggambarkan data dalam bentuk tertentu serta menyederhanakan data yang kompleks. Lalu fungsi yang kedua bisa digunakan sebagai teknik untuk membuat perbandingan, mengukur besaran dari suatu gejala sosial yang ditemui, dan menjadi penentu hubungan sebab akibat. Manfaat selanjutnya, untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan antara kelompok yang satu dengan lainnya berdasarkan hasil penelitian dan bermanfaat untuk mengukur hubungan antar variabel dalam penelitian. Lalu manfaat yang terakhir bisa digunakan untuk memprediksi atau membuat perkiraan mengenai suatu hal di masa mendatang. Statistik telah memberikan teknik-teknik sederhana dalam mengklasifikasikan data serta dalam menyajikan data secara lebih mudah. Statistik juga telah dapat menyajikan suatu ukuran yang dapat mensifatkan populasi ataupun menyatakan variansinya dan memberikan gambaran yang lebih baik tentang kecenderungan tengah-tengah dari variabel. Statistik dapat membantu peneliti untuk menyimpulkan apakah suatu perbedaan yang diperoleh benar-benar berbeda secara signifikan. Apakah kesimpulan yang diambil cukup representatif untuk memberikan inferensi terhadap populasi tertentu. Teknik-teknik statistik juga dapat digunakan dalam menguji hipotesa, mengingat tujuan peneliti pada umumnya adalah untuk menguji hipotesa-hipotesa yang telah dirumuskan. Maka, statistik telah banyak sekali mendorong peneliti dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak suatu dari hipotesa.